guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Sagittarius ya. Oke, bentar ya. Asmara Sagittarius akhir November 2024. Ini general reading. So, bisa resonate bisa enggak untuk semua Sagittarius ya. Jadi sebagai alternatif kamu bisa cek kamu punya Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Jadi misal Moon kamu di Scorpio, kamu juga perlu nonton di Moon kamu ya. Jadi kadang tuh kita cocoknya di Sun kita atau di Moon kita gitu. Kadang nggak cocok di Sun, kadang di Moon gitu. Atau ada yang poin-poin tertentu yang semuanya cocok gitu ya. Oke, guys, thank you so much ya. Udah subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment. Oke, well, di part 1 ini kita akan bahas soal situasi dan kondisi dia ya, Asmara Sagittarius. Jadi di part 1 ini kita akan bahas situasi dan kondisi Asmara ya, Sagittarius saat ini. Dan di part 2 kita akan bahas perasaan masing-masing kamu dan dia, bisa vice versa. Kemudian ekspektasi diri masing-masing ya, kamu dan dia. Untuk akses video lanjutan, video part 2, kamu kalau belum join membership, kamu join aja membership. Kalau kesusahan join, kamu bisa WhatsApp di nomor yang ada di deskripsi box ya. Oke, situasi dan kondisi Asmara Sagittarius akhir November ya, ini udah tanggal 20. Kemarin pertengahan baru baca 1 aja buat Cancer dan belum baca-baca lagi, dan sekarang udah akhir bulan ya. Oke, ini energi dia bisa vice versa. 8 of Wands kebalik, The Empress, Page of Wands, 10 of Swords, oke. Dan energi kamu. Oke, Edge of Swords, Three of Pentacles, The Shadow Side, The Hangman. Oke, Sagittarius ya. Kalau situasi dan kondisi dia di sini aku rasa 8 of Wands dan ini terbalik. Oke. Dia lagi berada pada kondisi yang antara hati dia dan logika dia tuh nggak bisa cocok, nggak sinkron gitu. Jadi entah apa yang udah terjadi kemarin-kemarin ya, kamu sama dia, entah apa yang sedang terjadi, saat ini dia lagi berada pada posisi yang keinginan hati tuh sangat bertolak belakang dengan realita atau dengan logika dia gitu ya. Jadi entah apa ya ini ya, itu secara detailnya, ini general, energi orang banyak, dan The Empress. Oke. Jadi aku rasa nih ada beberapa yang dari dia tuh memperhatikan kamu dan dia mempunyai penilaian terhadap kamu yang mungkin penilaian dia tuh antara hati ya dan pikiran tuh nggak cocok, antara hati, perasaan dia dan realita tuh nggak cocok. Bisa aja gini, entah ini hubungan udah berlangsung lama atau baru aja gitu, tapi ada asumsi atau ada penilaian dia yang berubah gitu. Jadi misal nih contoh ya, jadi misal contoh di awal dia lihat kamu sangat menarik, sangat menarik, sangat mempesona, dan dia melihat kamu mungkin sesosok orang yang baik hati, tulus gitu. Tapi makin kesini nih dia kayak melihat kamu tuh kayak egois gitu ya. Ada yang bertolak belakang ya dari hati dia dan realita, atau gini, dia melihat sosok kamu tuh iya menarik dan mungkin sangat baik sekali gitu ya, tapi pada kondisi tertentu dimana kalau dia pakai logika dia gitu ya, hal tersebut tidak masuk dalam realita hidup dia gitu ya. Bisa soal prinsip, maybe bisa soal ya mungkin
mungkin contoh nih, bisa mungkin religius, agama, dan di beberapa agama kan ada aliran-aliran tertentu atau ada mazhab-mazhab tertentu. Jadi bisa aja dia pengennya seperti ini gitu, tapi ternyata kalian beda mazhab gitu. Ini contoh, kalian beda aliran gitu. Jadi yang satu ke gereja A, yang satu ke gereja B gitu ya. Ini contoh. Jadi maybe ada hal-hal yang seperti itu ya gitu. Atau bisa aja soal sekedar selera fashion, sekedar selera makan gitu ya. Ya, bagi beberapa orang gitu ya, kadang ini hal yang sepele gitu. Tapi ya memang kelihatannya sepele, yang soal makan, soal pakaian gitu. Tapi ada bagi beberapa orang yang dia contohnya tuh sangat fashionable banget, pasti akan nggak bisa cocok dengan orang yang seleranya sangat bertolak belakang dengan dia gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan preferensi kita ke orang lain juga ya gitu. Oke, Page of Wands dan Ten of Swords. Dan di sini kalau ngomong situasi dan kondisi ya gitu. Page of Wands aku rasa dia mencoba untuk woles aja gitu ya. Oke lah, lihat nanti mungkin ada sesuatu yang masih oke, yang masih bisa untuk asik dipertahankan atau masih seru nih gitu hubungan ini gitu. Jadi dia mencoba untuk cuek aja dengan hal yang dia pikirkan ini ya gitu. Bisa sepele bisa enggak, oke. And then Ten of Swords gitu. Ini ada agak-agak sedikit melenceng ya dari pembahasan yang awal. Ten of Swords, aku rasa dia saat ini juga sedang dihadapkan dengan kondisi yang gak oke banget gitu ya, di pekerjaan mungkin atau di keluarga ya, atau gini, dari preferensi penilaian dia nih, kan tadi aku bilang ada yang katanya ini contoh, misal satu agama tapi beda mazhab atau bahkan beda agama gitu ya. Ini tuh membuat dia dia cuek banget, tidak memikirkan itu dan lihat nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh mikir banget dan terbebani gitu ya dengan hal ini ya gitu. Jadi bisa aja hal yang sepele tapi sebenarnya tidak sepele buat dia, atau ini benar-benar soal prinsip ya, soal prinsipal atau soal pola pikir, soal culture gitu ya. Beberapa orang memang nggak bisa diotak-atik nih soal hal-hal yang seperti ini ya. Ten of Swords, dan dia memikirkan hal ini dan dia terbebani tentang hal ini gitu ya. Soal ini bisa aja juga ditambah oleh lingkungan dia yang sebenarnya tidak mendukung adanya perbedaan, atau lingkungan dia yang agak susah untuk bertoleransi dengan yang namanya perbedaan gitu, atau malas untuk berdebat, atau ya lingkungan dia ya. Jadi ini dia cukup terbebani ya gitu. Atau bisa aja ini tidak terlalu intimidasi gitu ya dari orang lain, tapi bisa aja lingkungan dia di pekerjaan gitu, bisa aja ya gitu. Oke, ya, kita stop dulu yang di sini. Kita lanjut lihat di energi kamu ya. Ada Edge of Swords, Three of Pentacles, The Shadow Side, dan The Hangman. Oke. Dan kalau lihat kamu ini ya, aku rasa kamu mungkin tidak begitu menyadari kalau dia punya penilaian yang berbeda saat ini ke kamu gitu ya. Kamu masih enjoy dengan hubungan ini, kamu masih oke dengan hubungan ini, dan aku rasa kamu punya ekspektasi lah ya gitu kepada dia dan kepada hubungan kalian di sini ya gitu. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu ada resiko, dan ada yang nggak tahu, dan ada yang okay lah, namanya juga hubungan gitu ya, pasti ada sesuatu hal yang menjadi hambatan, ini wajar gitu. Ada yang mempunyai 3 pemikiran seperti itu ya. Oke, Three of Pentacles, The Shadow Side, dan The Hangman. Oke, Sagittarius, Three of Pentacles, The Shadow Side. Ini aku rasa ini di sini nih, kalau lihat kamu ada
Oke, kamu belum memutuskan ke depannya tuh seperti apa hubungan ini gitu ya. Kalau lihat ini ada The Hangman, ada keraguan, ada ketidakjelasan dalam kamu melihat istilahnya masa depan ke depan dengan hubungan ini tuh belum masih ngawang gitu, masih belum bisa dipastikan. The shadow side ini aku rasa karena masih ada hal yang belum beres dari diri kamu. Di sini Three of Pentacles bisa kaitannya dengan karir, pekerjaan, atau mungkin keluarga, atau ada beban keluarga juga, ada nafkah yang ada orang yang harus kamu nafkahi, atau keluarga yang harus kamu nafkahi, atau mungkin karir dan pekerjaan kamu belum stabil, masih banyak cita-cita yang belum beres gitu ya. Dan the shadow side ini kamu merasa bahwa diri kamu tuh terbayang-bayang oleh apa ya, kamu merasa bahwa diri kamu tuh belum tuntas, kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh belum sukses. That's why meskipun kamu punya ekspektasi yang panjang ke hubungan ini gitu ya, ekspektasi yang mungkin pengen serius hubungan ini dan dia gitu ya, tapi kamu belum memutuskan ini bener-bener iya, dan belum memutuskan kapan kamu mau arahnya ke sana gitu ya. Jadi ini ya mungkin cukup complicated ya kalau kamu dan dia diobrolin gitu ya. Jadi dia melihat hubungannya tuh seperti ini dan kamu melihat hubungannya seperti ini, dan dari diri kamu masih ada hal yang belum beres, maybe secara finansial, karir, atau hal lain gitu ya gitu. Dan dari dia sendiri gitu ada hal yang harus dia kompromikan dengan lingkungan atau dengan keluarga atau dengan diri dia sendiri ya gitu. Ini kurang lebihnya energi kalian berdua, dan ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya, bisa sebaliknya. Oke, di part 1 ini kita udah bahas soal situasi dan kondisi, dan kita pindah ke part 2. Untuk kamu bisa akses, kamu join membership aja. Link video lanjutan biasanya aku sematkan di kolom komentar ya. Jadi kamu tinggal klik aja di situ. Kalau kesusahan gitu mana lanjutannya, kamu bisa chatting lewat WhatsApp ya. Gitu kamu bisa tanya kalau kesusahan join gitu. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di part 2. Bye bye.